Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kami akan merilis awal kejadian yang terjadi di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong terkait dengan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian dan luka berat. Untuk TKP-nya berada di Duku Sokowera. Kejadiannya terjadi kurang lebih pukul 5 pagi setelah sholat subuh. Pelaku inisial KU melakukan kekerasan terhadap anaknya 3 orang. Salah satunya menyebabkan meninggal dunia. Dan 2 laginya mengalami luka berat dan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Purwokerto. Jadi untuk kejadian ini kami sudah melakukan interogasi awal dan pemeriksaan awal terhadap 4 saksi dan 1 pelaku. Tapi si pelaku ini pada saat kita lakukan pemeriksaan masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga pelaku saat ini kami lakukan observasi di RS di Tegal selama kurang lebih 7 hari sampai 14 hari, sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Ini rilis awal, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin setelah dilakukan observasi oleh dokter kejiwaan, baru bisa kita lakukan pemeriksaan apabila dinyatakan yang bersangkutan atau pelaku ini sehat. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu keluarga korban, keluarga ini tidak ada masalah di dalam keluarganya. Yang dirawat ini yaitu 2 orang, yaitu yang berumur 10 tahun dan 5 tahun. Ini mengalami trauma berat. Kami sudah berkoordinasi dengan psikologi Polda maupun Mabes akan mengirim ahli psikologi untuk memberikan trauma healing kepada korban tersebut yang 2 orang. Suami pelaku berada di Jakarta karena bekerja di Jakarta. Sekarang sudah ada di rumah sakit untuk menjaga anaknya. Karena tidak ada di TKP dan masih menjaga anaknya, mungkin setelah stabil semuanya akan kami mintai keterangan pada suami pelaku. Cerita dari saksi, pada saat setelah sholat subuh ini terdengar teriakan dari anak yang pertama, melakukan teriakan sehingga dari keluarga korban melakukan pendobrakan kepada atau di kamarnya pelaku. Ditemukan 1 anak sudah berlumuran darah dan tidak bergerak. Yang 2 lagi sempat melakukan perlawanan atau lari, tapi karena pintunya dikunci sehingga 2 anak ini mengalami luka yang cukup serius atau berat. Sekarang penanganannya masih didalami oleh dokter apa perlu dilakukan operasi apa tidak. Alat yang digunakan pelaku adalah pisau karter untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti setelah kami melakukan pemeriksaan secara masif kami akan sampaikan, karena ini kan ada rangkaian yang terputus. Nanti setelah ini rangkaiannya sudah utuh akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Motifnya untuk sementara masih bisikan gaib. Nanti kami dalamin setelah pelaku bisa diperiksa. Undang-undang yang kami pergunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Apabila memang terbukti pelaku ini dalam keadaan waras pada saat melakukan, akan diancam dengan pidana 20 tahun penjara.